Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105. Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi. Platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabat yang terkasih, hari ini, pada hari raya Pentakosta ini, Bunda Gereja mewartakan sabda Allah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 23. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memenuhi janjinya. Ia mengutus Roh Kudus. Dan Roh ini dihembuskan ke dalam diri para murid, ke dalam diri kita semua yang hari ini berhimpun dalam namanya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, tentu para rasul kita tahu setelah peristiwa penyaliban di Golgota, mana Yesus menurut pandangan banyak orang dan masyarakat umum ini mati konyol, lalu mereka merasa takut sehingga mengamankan diri dan tinggal mengisolasi diri dalam rumah. Justru dalam suasana ketakutan seperti inilah kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam damai sejahtera bagimu. Dan damai ini bukan hanya untuk mereka, tapi kemudian Tuhan mengatakan, "Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu." Dan untuk melaksanakan tugas perutusan inilah Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh ini menjadikan para murid ciptaan baru. Yang dulu down, takut, cemas, dan galau dengan masa depan komunitasnya, kini dengan karunia Roh Kudus, dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, para murid menjadi pribadi-pribadi yang berdiri dengan kepala tegak, berani mewartakan iman, mewartakan kebenaran yang menyelamatkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita sadar kita dalam dewa Roh Kudus? Ingat, dahulu ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah menghembusi nafas hidup ke dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita semua telah menjadi ciptaan baru
dalam Kristus. Melalui baptisan, saudara-saudari telah menerima Roh Kudus. Maka hari ini, roh ini dibaharui. Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Dan ciptaan baru ini mesti hidup dengan pola hidup yang baru. Seperti kalau kita memasuki fase sekarang ini, di masa pandemi ini, ada namanya new normal. Meskipun kadang-kadang kita merasa masih abnormal, ya. Ini new normal. New normal ini dibawa secara spiritual oleh Roh Allah sendiri. Sehingga kita semua yang telah menerima Roh Kudus diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan saya yakin para sahabat masih ingat sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika yang memberikan khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa disebut berbahagia mereka membawa damai? Karena mereka adalah anak-anak Allah. Maka para sahabatku yang terkasih, kalau kita mampu menjadi pembawa damai, kita sungguh hidup dan dihidupi oleh Roh Allah sendiri. Hidup dalam tuntunan Roh Allah sendiri. Karena Roh ini senantiasa menyatukan, meskipun memberikan karunia berbeda-beda, sehingga kita ini menjadi anggota gereja berasal dari beraneka ragam suku, bangsa, macam-macam. Di komunitas kita, dalam keluarga kita juga ada perbedaan-perbedaan. Ingat, perbedaan ini adalah karunia untuk membangun hidup bersama. Dan hanya bisa disatukan kalau kita membuka diri pada tuntunan Roh Kudus. Dan menyadari bahwa Roh ini menjadikan kita anak Allah yang mesti menjadi pembawa damai. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Ini salah satu sebetulnya yang menjadi misi bagi kita. Juga menjadi buah roh. Apa itu buah-buah roh? Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia menyampaikan ada beberapa buah roh. Ada kasih. Ya, kalau kita saling mengasihi, mutually loving one another, kita melayani dengan penuh kasih, melakukan hal-hal sederhana dengan kasih yang besar. Bahkan kita mampu mengasihi mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Ternyata ini menjadi buah roh, berarti kita dituntun dan hidup dalam Roh Kudus sendiri, yang membesarkan hati kita untuk memberikan maaf, memberikan pembebasan dari beban kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita yang juga tak luput dari dosa, sama seperti kita. Ada kasih. Kalau ada kasih dalam hidup bersama, maka akan muncul sukacita. Kalau kita hidup dalam sukacita, akan kita rasakan yang namanya damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, kemudian akan satu sama lain kita semakin mampu menjadi pribadi yang sabar, yang mampu memberikan satu sama lain apa yang kita miliki dengan penuh kemurahan hati. Kalau sudah mampu kita melakukan kemurahan hati ini, lalu ini terwujud dalam kebaikan yang kita bagikan kepada sesama. Dan kalau kebaikan itu kemudian setiap saat kita lakukan, maka terwujudlah yang namanya kesetiaan. Kesetiaan pada Allah dan juga pada sesama, pada tugas yang kita terima dari Tuhan sendiri maupun yang dipercayakan oleh teman kita, pada janji yang pernah kita ucapkan, entah itu sebagai suami istri atau sebagai orang-orang yang selibat seperti saya. Belajar untuk setia pada janji. Ini juga adalah buah roh. Kemudian ada kelemah lembutan. Ya, ini kadang-kadang memang tidak mudah ketika kita mendengarkan makian atau teriakan lalu spontan kita reaktif. Tapi kalau kita masih membiarkan Roh Kudus menuntun kita bisa menanggapi situasi yang runyam itu dengan kelemah lembutan.
Kemudian ada penguasaan diri. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita hidup dalam roh, kita hidup sebagai ciptaan baru. Maka permenungan singkat ini, saya mengajak kita semua menyiapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga turunlah berkat Allah untuk kita semua, membaharui hidup kita, membaharui keluarga kita, membaharui masyarakat, nusa dan bangsa kita, serta seluruh muka bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.